Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Senin 17 April 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Heri Mamu. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul Dilahirkan Kembali. Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Juru Selamat pada malam hari untuk mengajukan pertanyaan penting tentang sebuah keselamatan. Menurut Injil Yohanes pasal 3, Nikodemus datang pada Yesus waktu malam hari dan berbicara kepadanya secara pribadi. Hal ini terjadi pada tahun pertama Yesus memulai pelayanannya di Yerusalem. Inti dari percakapan Yesus dan Nikodemus adalah mengenai kelahiran kembali dan kehidupan kekal. Akan tetapi, yang membuat Nikodemus menjadi bingung adalah bagaimana seseorang bisa dilahirkan lagi dan bagaimana bisa dia masuk rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Namun bukan itu maksudnya dilahirkan lagi. Yesus menjelaskan, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan kuasa Roh Kudus, dia tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Setelah Yesus dibaptis, ia diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Pada saat itulah ia dilahirkan dari air dan kuasa Roh Kudus. Waktu itu terdengar suara dari surga, "Inilah putraku yang kukasihi. Aku berkenan kepadanya." Matius bab 3 ayat 16-17. Dengan cara ini Allah mengumumkan bahwa kini Yesus adalah putra rohaninya yang akan masuk ke kerajaan surga. Pada Pentakosta tahun 33 Masehi, orang-orang yang dibaptis juga diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan begitu, mereka dilahirkan lagi sebagai putra-putri Allah yang terkurap. Saudara-saudari yang terkasih, Nikodemus tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan kepadanya tentang kerajaan Allah. Jadi, Yesus menjelaskan lebih banyak tentang peranan istimewanya sebagai putra Allah di bumi. Yesus berkata, seperti Musa mengangkat ular di padang belantara, Putra Manusia juga harus diangkat supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa mendapat kehidupan abadi. Dulu sejumlah orang Israel digigit ular berbisa. Supaya mereka bisa tetap hidup, mereka harus menatap ular tembaga yang dibuat Musa. Demikian juga semua manusia perlu beriman kepada Putra Allah agar bisa hidup abadi. Untuk menunjukkan bahwa hal ini adalah bukti kasih Yahweh, Yesus memberitahukan kepada Nikodemus, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang beriman kepada kita dan kepada sesama tidak dibinasakan, tapi mendapat kehidupan abadi. Jadi, kira-kira 6 bulan setelah memulai pelayanannya, Yesus menunjukkan bahwa
Dialah jalan menuju keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan Yesus memberikan kita dua pilihan dalam hidup: berenang atau tenggelam. Jika kita ingin selamat dan dilahirkan kembali menjadi sosok pribadi yang berkembang dan menjadi utuh, maka kita perlu berenang mengikuti Yesus dan terus berjuang untuk kehidupan kita. Jika kita ingin tenggelam, maka biarlah kita akan menjadi penaluh bagi banyak orang dan kepada sesama. Semoga kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.